Itu gue juga nggak bisa pikir itu. Ini memang magisnya dari kedatangan seorang pelatih baru gitu ya, atau memang ini sudah hitung-hitungan yang sudah dipertimbangkan secara masak ya, sehingga MU bisa ngalahin tim-tim besar itu gitu ya. Dari kegagalan itu semakin matang. Tambah lagi pembelian-pembelian yang sekarang baru mulai kelihatan kan buahnya kan, kayak Gyökeres, Cruz Eze, itu kan yang datangnya di saat yang tepat, di saat diperlukan, di saat dibutuhkan. Itu yang menurut gue sih jadi salah satu penyebab nggak boleh ada alasan lain, harus berhasil. Termasuk Kay juga ya, baru sembuh dari cedera langsung muncul tuh. Jadi mestinya ini semesta udah mendukung Arsenal nih. Kalau sampai selip lagi ya berarti Artetanya yang ya nggak berjodoh menurut gue. Ketika pemain-pemain baru masuk ini itu lambat untuk nyatu dengan ritme tim, sementara lawan-lawan sudah bisa membaca polanya Liverpool, maka Liverpool terhambat oleh chemistry mereka sendiri gitu. Akhirnya banyak kehilangan poin. Yo, ketemu lagi sama gue Dedik Prianto di podcast Ruang Bola. Podcast yang ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola luar negeri, dan sepak bola luar angkasa jika ada. Dan tentu saja gue gak sendirian bersama dengan my partner in crime, Indro yang bukan warkop. Indro yang bukan warkop. Iya dong. Nah, kita ngomongin apa nih, Det? Nah, tapi kita ngomongin apa ya? Ini kan kita baru nih ya. Iya. Ya, ini kita berada di ruangan baru, semangat baru, ya kan? Iya. Dan kayaknya nih, Bang Indro, Liga Inggris nih, liga paling kihui, bakal ketemu juara baru dong. Karena Liverpool kayaknya tim lu nih. Iya. Tim lu nih kagak, gitu dah gitu. Nah, kita akan ngomongin tentang juara baru Liga Inggris ini. Nah. Apakah Arsenal ataukah City? City. Nah, sama siapa ini Bang Indro? Aston Villa. Atau susah juga ya, Aston Villa. Tapi berapa pertandingan terakhir agak berat juga. Nah, yang jelas Villa. bukan Liverpool. Bilang Liverpool lah udah itu. Nah, kita akan ngobrol ini dengan siapa, Bang Indro? Dengan ini senior banget nih di kancah sepak bola. Ini ada Bung Yuga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Hitam nih kayaknya nih. Buat hitam gue jadi penasaran nih. Ini kan kita tadi ngomongin Liga Inggris ya, Iya. Bang Indro ya. Ini apakah Arsenal nih yang memimpin? Apakah juga akan menjadi musim yang kelam bagi fans Arsenal, karena dia udah tiga kali, tiga musim. Tiga musim. Ujuk dah. Jadi penjaga piala. Jadi penjaga piala. Nah, apakah musim ini menurut Bung Yuke Arsenal akan mengalami kegagalan yang sama? Ya kalau gagal lagi sih kelewatan lah ya. Buset, kelewatan. Sebenarnya kan titik krusial itu kemarin ya, di 3 match terakhir lah ya. Ketika ditahan Brentford 1-1, terus ditahan Wolves 2-2, dari situasi gol yang benar-benar itu membuat stigma, wah kayaknya Arsenal bakal seperti musim sebelumnya lagi nih gitu kan. Dari situ kan match berikutnya itu menjadi penasbihan, apakah benar-benar kekhawatiran itu akan terjadi lagi, bahwa mereka akan landai di sepertiga akhir musim atau bisa bounce back. Ternyata bisa bounce back kemarin. Kebetulan memang lawannya Spurs yang memang lagi tengkurap, lagi menukik gitu. Baru ya. ganti pelatih pula ya. Baru ganti pelatih pula, jadi ada sedikit faktor lucknya juga. Tapi bukan berarti tidak diraih dengan kerja keras ya. Karena selama ini kan Arsenal kan distigmakan istilahnya kena mental block. Kalau mental block kan lebih ke psikis ya. Yeah. Dimana sudah dalam 3 musim terakhir tadi Dedik udah katakan ini seperti sebagai Mas Indro bilang pengawal piala. Penjaga piala. Bukan pemilik piala gitu. Nah, setelah mereka bisa keluar itu kelihatan banget pesta di luar di ruang gantinya, kemudian juga di Londonnya itu mereka benar-benar seperti lepas dari beban gitu. Karena itu yang memang paling krusial. Karena kalau 3 laga beruntun di fase ini mereka nggak menang-menang, itu lebih berat. Karena berikutnya mereka nanti akan ketemu Chelsea, ketemu City lagi, ketemu Newcastle lagi. Itu pasti akan terus dibawa tuh beban itu. Nah begitu kemarin mereka bisa ngalahin Spurs 4-2,
Dan itu juga kemenangan moral ya untuk Eze, untuk Gyökeres yang sebelumnya selalu dikritik gitu ya, pembelian yang flop gitu ya. Ternyata mereka bisa naik level lah di pertandingan itu. Jadi sekarang sebenarnya terpulang kepada bagaimana Arsenal mengelola mood yang bagus ini supaya nggak lagi mereka drop lagi lawan tim yang enggak gitu. Kan Arsenal kan kadang-kadang kehilangan poinnya, bukan kadang-kadang, seringnya banyak kehilangan poin dari tim yang enggak tim yang harusnya mereka bisa makan, mereka malah dimakan gitu. Nah, ini yang kemarin gue kira sih harusnya udah selesai ya, nggak ada lagi drama mereka kena mental lagi gitu. Tapi bagaimana jaga porsi, jaga mood, terus energi, karena kan di saat bersamaan kan nih mereka maraton nih, mereka existing di semua kompetisi loh sampai detik ini. Jadi kan lebih ke situ fokusnya, bagaimana cara sirkulasi, rotasi pemain, ini benar-benar harus bisa dimasak secara bagus lah oleh Arteta kalau mau sukses. Karena pengalaman musim lalu nih, sama juga nih Dedik, musim lalu kan mereka udah sampai semifinal Liga Champions loh, kalah sama PSG. Itu ke bawah tuh bad moodnya itu ke Liga. Memang saat itu di Liga tuh mereka memang udah mulai kesalip sih ya, tapi mestinya masih bisa gitu loh. Nah itulah yang gue kira sekarang harus mereka belajar dari pengalaman, jangan sampai situasi yang sama terjadi lagi musim ini. Karena musim ini pun mereka masih existing juga di Liga Champions dan termasuk yang kontender juga. Nomor 1 ya di Liga ya. Betul. Di FA juga, di Piala Liga juga, dan di kompetisi domestik juga. Kalau gue sih ya, alih-alih lu fokus untuk semua, terus lu zong semua gitu ya, cuman dapat piala Ciki gitu ya, dapat piala Liga atau dapat piala FA, mendingan fokusin salah satu, mau ambil di Championnya kah, atau mau ambil di liganya. Alih-alih kalau itu pilihannya, gue lebih milih ke Liga, karena dia belum pernah ngerasain juara Liga di bawah Arteta ya, udah berapa musim tuh kan dari 2019 kan. Rasa penasaran itu harus mereka bisa atasi gitu, alih-alih ke Liga Champions. Kalau Cup ini kan kapan aja lu bisa menang lah. Tapi ini kalau Liga Inggris lu nggak menang-menang lama ini. Berapa tahun? 20 kali ya? Oh udah lama, terakhir 2004. Oh yang Unvisible ya? Tidak terkalahkan itu 2004. Tapi sekarang poinnya dia menang jumlah pertandingan. Iya. Poinnya 5. Berarti kalau misalnya taruhlah jumlah pertandingannya sama, bisa aja cuma 2. Iya betul, karena Iya City kan? masih nabung pertandingan. Iya. Dan itu yang membuat Arsenal ya selalu dipepet terus ya. Ini gue kira sih nggak ada alasan lagi kalau mereka kena tekanan karena dihimpit ya. Toh mereka udah lewatin fase-fase itu kan, udah cukup lama kan. Cuman ya tadi seperti gue bilang itu, jangan sampai karena mereka existing di semua kompetisi yang sekarang mereka ikuti, kemudian mereka menjadi slip gitu. Menjadi prioritasnya menjadi hilang gitu ya. Itu dia harus milih, harus pinter-pinter ngatur ritme ini, jangan sampai karena besok Liga Champion mereka juga akan tanding ya di bulan Maret ini kalau nggak salah ya. Terus itu kan fase-fase genting juga di Liga Inggris tuh. Harus pinter-pinter tuh ngatur ininya tuh. Ya kalau Arteta nggak bisa juga ya berarti udah. Gue pikir udah selesai dia. Berarti memang nggak bisa pernah mampu untuk nyiasatin situasi-situasi itu. Menurut Bung Yoke, Arteta bisa? Bisa sih. Bisa ya? Bisa. Kita harus percaya bisa. Karena kalau nggak City nggak ada lawannya. Baru gua ngomong gitu. Karena gua tuh bertahun-tahun selalu berpikir City adalah City. Iya. Pep adalah Pep. Dan dia itu, ya dia jenius gitu. Orang jenius itu kan kadang mungkin jengkel di awal musim lah. Mungkin. Tapi di end of the day, dia perform gitu loh. Iya. Dan Arteta ini kan muridnya Pep. Itu dia. Makanya gue bilang kalau misalnya Arsenal bisa juara, itu impact psikologisnya besar banget buat Arsenalnya secara institusi, buat supporternya percaya diri, keluar semua dari goa gitu kayak MU kemarin. Terus buat pemainnya juga. King MU katanya. King MU. Termasuk juga untuk para pemainnya gitu kan, yang mereka mungkin dalam 3 musim terakhir menyimpan rasa penasaran ya untuk bisa jadi juara Liga Inggris, tapi nggak nyampe-nyampe. Kalau sekarang bisa dapat, itu impactnya spiral itu. Buat kepercayaan diri, terutama dari sisi mentalnya Arsenal udah nggak ada lagi stigma itu, mereka udah bisa lewatin gitu. Nah berarti emang Arteta ini di musim ini sudah the best timnya Arteta ya menurut Bung Yoke? Yes, menurut gue ini dibanding 3 musim terakhir ya, kan pelan-pelan dia mulai, karena yang kayak misalnya Odegaard,
Saka itu kan semakin matang ya. Dari kegagalan-kegagalan itu semakin matang. Tambah lagi pembelian-pembelian yang sekarang baru mulai kelihatan kan buahnya kan, kayak Gyökeres, Cruz Eze. Itu kan yang datangnya di saat yang tepat, di saat diperlukan, di saat dibutuhkan. Itu yang menurut gue sih jadi salah satu penyebab nggak boleh ada alasan lain, harus berhasil. Termasuk Kay juga ya, baru sembuh dari cedera langsung muncul tuh. Jadi mestinya ini semesta udah mendukung Arsenal nih. Kalau sampai slip lagi ya berarti Artetanya yang ya nggak berjodoh menurut gue. Berarti kalau misalnya gagal lagi, ini Arteta harus out. Ya harus siklus baru sih menurut gue sih. Harus siklus baru sih. Cuman Arsenal kan nggak gampang ya, nggak gampang ganti pelatih. Dari zamannya Arsene Wenger kan nggak gampang ganti pelatih. Dia punya filosofi yang jelas, terus punya apa namanya ya, regulasi, patron gitulah ya. Itu kalau sudah cocok sama seorang pelatih dan progresnya ada, maka mereka nggak akan gampang ganti pelatih. Karena dari dulu kan Arsenal kan yang penting 4 besar ya. Dari zaman Arsenal kan 4 besar kan supaya tetap main di Liga Champions terus gitu kan. Walaupun Liga Champions nggak pernah juara juga kan. Final doang ya pernah. Terakhir 2006 terakhir lawan Barcelona, inget gak? Oh, Campbell dulu. Iya. Iya. Yang Terus golnya Terry Ongri kalau nggak salah dulu ya. Oh ya, bukannya ini ya, apa namanya? Campbell. Siapa yang striker Belanda itu Van Persie. Van Persie ya. Yang Pokoknya dia ngebobolin terus seluruh Camp Nou itu nggak denger itu. Iya itu 2006 tuh lawan Barcelona sih. Salah ketemu lawan sih. Dia ketemu di prime-nya Barcelona. Iya, Waduh, abis betul. lu. Ya, ada Ronaldinho kalau waktu itu ya. Iya. Nah, berarti ini kan apa ya? Ini kayak siklus yang kalau lo berhasil ngalahin guru lo, ini si Arteta Iya, nih, iya. lo berarti udah melewati fase habisnya seorang Pep ya? Iya. Gitu gak sih? Iya, dan itu juga mungkin jadi apa ya, jadi bercocokkan ya, karena Pep kan boleh dibilang sudah mulai agak stuck juga ya. Stuck mungkin dari rasa laparnya, dia udah menangkan semua gelar kan. Iya. Bersama City juga, bersama apalagi Barcelona, Champion dia pernah, Liga apalagi banyak gitu kan. Yang dia belum pernah kan jadi pelatih timnas kan ya. Timnas Indonesia. Apa? Gua nggak apa-apa, yang penting jangan orang Belanda itu. Patrick Kluivert. Dan menurut gua untuk Inggris, untuk kebaikan Liga Inggris mestinya ada juara baru selain City sama Liverpool. Itu kan dalam 6 musim terakhir mereka aja tuh kan ganti-gantian kan ya. Jadi harus Arsenal lah, karena udah lama nunggu, kasihan juga nih Arsenal nih. Jadi untuk kepentingan kompetitiveness gitu. Kalau gue pribadi kan gue nggak berafiliasi sama salah satu tim ya, tapi ngelihat dari proses progres Arsenal itu mereka patut untuk mendapatkan hasil. Karena itu bagian yang ataupun juga kalau menurut gue itu campaign yang positif ya. Bagaimana progres proses pahit getirnya itu sebuah tim itu harus disudahi dengan keberhasilan, Kalau nggak berhasil, itu stigmanya jelek. Buat kampanye apa ya, meritokrasi gitu ya. Kan meritokrasi kan, harusnya kan harus ada peaknya gitu. Kalau nggak sampai peak nih Arteta, itu anti klimaks buat yang namanya proses. Karena dulu juga Pep datang waktu 2016 kalau nggak salah, awal-awal dia pegang City, itu masih nggak tuh pemainnya John Stone, pemainnya yang itu kan dia perlu 2 musim untuk proses gitu ya. Dari era Pellegrini ya. Iya. Kalau ini kan Arteta lebih dari 2 musim, 6 musim atau 7 musim dari 2019. Jadi udah harusnya didapat gitu. Mungkin nggak secepat Pep karena kan derajatnya dia kan juga asisten awalnya kan. Oke deh gitu kan. Dia berproses, tapi ini udah lebih dari cukup. Jadi banyak yang perlu kita menangkan untuk mengunggulkan Arsenal karena aspek tadi. Kita harus melihat sebuah tim yang berproses, berprogres dengan pahit getir dan gunda gulana yang sepanjang 3 musim itu sampai juga pada klimaksnya. Kalau dilihat dari City-nya kan, City-nya juga udah memperkuat pemain ya. Iya. Membuat pemain pas di musim transfer di Semenyo Januari itu yang baru datang. Dan juga Gehi luar biasa bagus kemarin mainnya. Nah itu apakah ini Pep ingin menunjukkan bahwa dia masih bisa juara juga mungkin di musim-musim akhirnya dia di City. Iya, jadi kalau Pep itu memang dari dulu pelatih yang spesialis kompetisi. Jadi dia tipikal kalau atletik tuh pelari maraton lah, panjang, endurance gitu. Karena dia tuh berpatokan sama filosofi kan. Filosofi itu kan harus matang ya. Semua pemainnya harus menyelami tactical game, understanding game yang dibangun oleh si Pep ini supaya tim itu benar-benar bisa tahan dalam jangka yang panjang gitu.
Itu dia mengapa buat Pep sebenarnya tantangannya tantangannya nggak seheboh sebelumnya. Buat dia juara liga ya biasa aja. Karena dia udah menangin ini udah berkali-kali kan. Bahkan treble ya. Iya, jadi kalau dia sekarang bisa juara lagi ya bukan dianya istimewa sebenarnya. Arsenalnya yang Aduh. yang bau gitu ya, yang bapuk gitu ya. Karena dia kan posisinya cuma ngintai-ngintai. Dari musim kemarin kan ngintai-ngintai aja. Dan ingat tuh Arsenal tuh gue catat udah 4 kali ngalamin disalib. 2 dari MU tahun 90-an, 2 lagi dari City. Jadi sama-sama dari tim Manchester. Wah, Arsenal tuh 4 kali kesalip Oh. di fase-fase akhir. lihat tuh teman-teman fans Arsenal lo udah 4 kali disalib oleh anak Manchester. Yang satu, Merah, yang satu biru. nah yang satu King MU. Mohon maaf anak Kangking. Tapi gue tuh selalu penasaran Pep ya. Pep ini kan selalu merasa bahwa rival terberatnya adalah Klopp kan. Jadi dia selalu ngomong di banyak tempat ya bahwa dia tuh merasa bahwa apa ya istilahnya passionate dia bertarung itu ya sama Klopp. Betul, Musim ini betul. dia nggak dapet. Betul. Dan kayaknya kan dia banyak ya seliweran media itu kan dia bilang bahwa ini tuh kayaknya musim terakhir dia karena dia nggak ngerti mau Nggak ngapain punya nanti. tantangan gitu ya, Ya. kira-kira ya. Musuh terbesar gue udah nggak ada. Slot yang Liverpool kan dikiranya jadinya ternyata ya gitu dan gitu. Nanti tapi kita ngomongin dulu nanti. Nah, menurut Bung Yuke, legacy yang dibuat Pep ini seberapa impactful kalau di Liga Inggris dan mungkin di taktik seluruh Iya, Pep itu selalu hadir di setiap liga dengan pendekatan yang berbeda dan menjadi trendsetter. Ketika dia melepaskan dari kenyamanannya bersama Barcelona, terus dia ke Munchen, itu kan dia membuat patron baru ya. Saat itu gue masih inget tuh, dia nempatin bek kanannya Bayern Munchen tuh yang juga kapten Jerman yang Philipp Lahm itu sebagai gelandang bertahan. Itu benar-benar jadi metronom gitu ya. Orang nggak kira ini istilahnya kayak temuannya dari seorang Pep ya. Dia buat istilahnya pendekatan yang berbeda, bagaimana ditaruh Philipp Lahm yang sangat diidentikan sebagai fullback kanan yang tidak tergantikan, dia dorong sebagai gelandang bertahan dan it's work. Terus mengubah dimensi permainan, terus Munchen menjadi atraktif gitu kan. Jerman kan terkenal sebagai tim Eropa agak sedikit ke timur-timuran ya. Yang sangat mengandalkan disiplin, organisasi, tapi dibikin jadi luas loh sama Pep. Kemudian dari situ Pep ngerasa udah selesai karena dia juga di situ ternyata nggak berhasil bahwa Munchen jadi juara Liga Champion. Dia menganggap bahwa 4 musim udah cukup. Kemudian dia pindah ke City kan. Nah di situlah dia mendapatkan banyak keleluasan untuk merekrut setiap personil yang ada di City. Dia tentukan semuanya. Karena kalau di Inggris itu kan beda sama di liga-liga lain. Inggris kan manajer, pelatih ya manajer yang ngurusin semuanya. Kalau di kita kan pelatih ngurusin internal di teknis aja kan. Yang non teknisnya ada manajer yang memang manajer gitu kan. Kalau di Inggris dia ngatur semuanya. Nah itu Pep paling suka kayak gitu Pep. Jadi dia benar-benar kelola tuh. Istilahnya dari dapur sampai ke titik tengah tuh dia yang kelola gitu. Dia yang pilih orangnya, dia yang screening dan segala macam. Nah dia temukan passionnya di situ kan. Terus dia bentuk tim yang memang benar-benar sesuai dengan maunya dia. Kalau Barcelona itu lebih ngandelin ke DNA-nya, bakat. Mungkin nggak perlu cari pelatih yang berbeda, sudah main seperti itu, tapi di City ini Pep benar-benar memang menjadi master of mind-nya, dibangun betul, dan menurut gue lebih ganas daripada Barcelona sih, karena di City kelebihan berbeda dengan, mungkin kalau cara main sama ya, lebih ngandelin skill, ngandelin permainan terbuka, dari ruang-ruang sempit, tapi di City ini kolektivitas itu sangat lebih menonjol, karena setiap lini itu bisa bikin gol. Nggak cuman di belakang, nggak cuma depan aja tugas Haaland gitu, tapi tengahnya juga, belakangnya juga. Sampai Rodri-nya kemarin kan Rodri terpilih sebagai pemain terbaik kan. Itu kan capaian-capaian dari temuan-temuan yang luar biasa dari seorang Pep, sehingga City benar-benar menjadi tim yang sangat established lah di Liga Inggris. Itu yang sulit ya. Makanya dia tadi sempat disebutin Dedi kenapa dia seperti kehilangan lawan yang sepadan, karena Klopp ya. Karena dari dominasi City itu juara Liga Inggris dalam 6 musim terakhir, itu duanya diambil oleh Klopp. Kecuali yang terakhir ya, karena slot ya. Itu kan pelatih one season wonder aja tuh, 1 musim aja gitu. Tapi sebelum-sebelumnya kan selalu Klopp itu yang memberikan perlawanan, karena dari filosofi main Klopp itu adalah kontra strateginya Pep dengan City-nya. Kalau City membangun serangan itu mulai dari bawah, kalau
Klopp membangun serangan dari daerah pertahanan lawan. Jadi artinya City baru mulai ngebangun, Klopp udah mulai hajar di situ dengan intensitas tinggi. Kan itu kan tantangan nih buat Klopp ya. Nah begitu tantangannya hilang, ya udah hilang dia rasa tertantangnya gitu. Karena lagi game pressing nih ya. Dan gue merasa era Pep sama Klopp ini era terbaik Liga Inggris gitu nggak sih? Betul. Selalu pertandingannya tuh menarik banget. Betul. Jarang nemu kita yang membosankan gitu ya, jarang banget. Hasilnya juga gokil. Gegen pressing ya luar biasa ya. Dan itu juga karena seperti juga Pep, Klopp itu juga termasuk yang trendsetter juga untuk Liga Inggris ya. Dia benar-benar mereplika permainan dia waktu di Dortmund. Dia pindahin ke ke Liverpool dengan cara main yang lebih seksi lah, lebih seksi. Apalagi di situ waktu itu ada pemain-pemain artileri yang memang dia perlukan ya untuk menjalankan fungsi gegen pressing itu. Penyerang yang antagonis, penyerang yang cepat, yang ya agak-agak nakal lah gitu ya. Ada Firmino, ada Mane, ada Salah, itu ngeri bener. Nah ketika seiringan waktu dia nggak ada, ini mulai rontok segala macam, ya udah Pep jadi raja sendirian. Itu yang gue bisa simpulin dari pertanyaan lu tadi deh. Menarik sekali ini Pep ya, dan ini adalah musim mungkin ya kalau dia gagal juara ini, makanya kan jadi menarik itu. Arsenal pengen banget Pep ingin ngebuktiin bahwa dia tuh bisa bounce back ya. Setelah beberapa musim kemarin kan dianggap dia kehilangan gripnya gitu ya. Nah, setelah kita ngomongin tentang Arsenal, kita ngomongin tentang Manchester yang lain. Nah, ini menarik ini soalnya ini Manchester yang kangking. Atau dia kangking. Gue sih menghormati teman-teman ya, karena gue saat lari minggu atau apa pasti ketemu teman-teman yang pakai GGMU. Kangking. Ini kita akan ngomongin tentang King MU. Nah, ini kan unbeaten terus nih gitu ya setelah era Carrick ya. Menurut Bung Yuke, ini Carrick emang jawaban ya bagi King MU. Ini gue jadi inget waktu pas eranya Ole datang ya. Ole kan sempet juga kan begitu pas datang memberikan impresi yang bagus sampai dia di kontrak permanen, kemudian dapat runner up. Jadi di bawah Ole itu sempet MU runner up waktu itu. Tapi ternyata ya cuman ya gitu tadi, one season wonder aja, cuman kejutan sesaat lah gitu. Jadi gue nggak mau terlalu percaya bahwa ini yang terbaik pilihan, karena Carrick ini didatangkan dalam situasi chaos sebenarnya. Karena MU butuh pelatih interim, soalnya mungkin pelatih-pelatih yang ternama itu udah punya tim semua saat itu, dan udah nggak punya opsi lagi kecuali dorong alumninya gitulah kira-kira, dengan harapan bisa mengembalikan mentalitas MU. Dan ternyata terbukti karena Carrick nggak mengubah apa-apa sebenarnya, kecuali dia lebih ke misalnya ada sedikit perubahan intensitas latihan, dia lebih shortcut lagi, lebih pendek. Jadi misalnya 2 jam dibikin cuma 1,5 jam, tapi intensitas tinggi. Terus dia bisa merangkul pemain-pemain senior gitu. Karena ini kan umurnya nggak beda jauh kan sama anak-anak muda ini kan, sama Casemiro, sama Bruno Fernandes segala macam kan. Mungkin itu membuat rasa nyaman dan kepercayaan diri para pemain itu jadi lepas. Dan juga kita harus tahu bahwa biasanya kedatangan pelatih baru itu memunculkan antusiasme yang berbeda untuk pemain-pemain second layer. Kayak Dorgu ya. Yang itu kan, yang back kiri itu, terus pemain-pemain lain yang kayak strikernya yang kemarin bikin gol, Sesko mulai muncul, mulai percaya gitu kan, karena mereka kan pengen dapat tempat, pengen dapat impresi kan, berlomba-lomba lah mereka tampil show off gitu. Dan ternyata nih seiring sama hasil-hasil yang ajaib gitu ya, dia bisa ngalahin Arsenal, dia bisa ngalahin City gitu. Kok tiba-tiba gitu bisa gitu ya. Dan gak masuk nalar gue itu kan. Itu gue nggak bisa pikir itu. Ini memang magisnya dari kedatangan seorang pelatih baru gitu ya, atau memang ini sudah hitung-hitungan yang sudah dipertimbangkan secara masak ya, sehingga MU bisa ngalahin tim-tim besar itu gitu ya. Kan namanya bukan Carrick lagi sekarang, Miracle Carrick. Miracle Carrick. Ingat ya teman-teman, sebut nama pelatihnya itu Miracle Carrick dan klubnya King MU. Karena itu ajaib itu skornya. Tapi apa ini berarti memang Carrick memperbaiki terutama mental ya dari pemain-pemain MU? Iya kelihatan sekali memang dia cukup berhasil ya. Selama ini kan di bawah Amorim kelihatan sekali bahwa permainan MU itu agak kaku ya. Karena Amorim ini termasuk pelatih yang keras kepala juga, dia pengen pemain menyesuaikan ritme dan juga
tactical plan-nya dari si Amorim, tapi kalau Carrick ini dia menyesuaikan dengan kapasitas pemain-pemain yang dia punya. Kemudian baru dia susun puzzle-nya. Terus dia bermain lebih taktis gitu. Pragmatis lah istilahnya. Ini kan kayak MU zamannya Ferguson dulu kan, lebih ngandelin transisi gitu. Karena dia tahu posisinya MU tuh dia datang sedang situasinya nggak baik-baik aja. Jadi bagaimana caranya dia harus amanin dulu ruang ganti. Ruang ganti harus mau bekerja sama dia dulu gitu. Karena kalau udah di level tinggi kayak gini, bukan persoalan taktik lagi sih, persoalan ini nggak connect nggak pelatih sama pemainnya. Dia mau kerja buat gua nggak nih gitu kan. Karena mereka nih kan udah top semua ini. Jadi lebih disentuh ke personalitinya gitu. Baru masuk ke dalam game plan-nya gitu. Dan itu gua rasa Carrick sebagai mantan pemain yang belum lama pensiun masih ngerasain aura itu dan dia bisa ngebonding timnya gitu. Jadi kayak abang-abangan gitu ya. Iya. Abang-abangan tongkrongan coy. Iya. Lu kalau nggak oke, jangan ngomong sama gue deh. Lu kalau nggak lu keluar aja lu. Itu sama lah kayak Arbeloa sama Madrid. Kan gitu kan. Jadi masih deket kan gitu kan. Pendekatannya udah lebih ya kayak abang-abang kan lebih Wallace ya biasanya kan. Kalau pelatihnya udah besar, figurnya pemain juga kan agak gimana gitu kan. Kalau dia mau improvisasi, ntar dimarahin, dia nggak improvisasi, nggak sesuai dengan jati dirinya dia gitu kan. Kalau di ospek itu biasa ada senior selalu benar. Nah, yang kedua kalau senior salah kembali ke pasal 1. Betul. Karena kalau yang tinggi banget kayak Real Madrid dengan Xabi Alonso kan failed kan ternyata kan. Karena dengan taktikal yang sangat ketat. Karena Amorim kan sebenarnya ketat banget, nggak mau diotak-atik. Karena Xabi itu bukan pure DNA-nya Madrid. Dan dia datang setelah sukses bersama Leverkusen. Jadi dia datang sedikit ada kerah tinggi juga gitu. Nah itu yang kayaknya nggak sinkron sama pemain-pemain bintangnya Madrid sama Vinicius sama Mbappe. Kan mereka ngerasa Arbeloa dulu pemain sehebat apa sih kan gitu ya. Secara inilah natural kan begitu mikirnya kan. Nah itu yang sekarang coba diubah ya oleh Arbeloa. Ini jadi sedikit melebar ke ini kan contoh yang nggak beda jauh ya dengan Carrick ya, sama-sama pelatih muda, dia bisa tanganin pemain-pemain ataupun juga tim yang besar gitu ya dengan pendekatan yang berbeda. Itu yang gue rasa lebih jalan gitu daripada taruh pelatih yang udah jadi gitu, pemainnya bintang juga adu ego. Itu kan agak repot kan gitu, adu ego itu kan. Jadi emang idealnya dipermainkan atau emang ya tunggu dulu deh gitu. Kalau menurut Miyuka? Tunggu sampai akhir musim ini. Kalau dia masuk ke relung 4 besar, oke permanenin. Oh, berarti kalau 4 besar, berarti di atasnya... Kan masuk champion kan? Oh iya betul. Berarti di atasnya tim lo, Liverpool. Belum ada juga. Nah ini kita udah nyambung punyuk nih soal Liverpool. Gue demen ini. Liverpool ini kan kayak ya roller coaster lah ya. Kadang bagus banget, lebih banyak busuknya gitu. Nah ini menurut Bung Yuka ini masalahnya di mana? Iya, ini baru kelihatan ya. Karena gue lihat pembelian Liverpool juga lambat banget untuk dia dapetin ritmenya ya. Kayak si Florian Wirtz kan juga baru belakangan ya muncul ya. Itu kan nunggunya lama. Ini kan kompetisi Liga Inggris kan kayak balap F1 ya. Naik kemudi pakai helm ngebut. Itu Liverpool banyak kececer di situ. Ketika pemain-pemain baru masuk ini itu lambat untuk nyatu dengan ritme tim, sementara lawan-lawan sudah bisa membaca polanya Liverpool, maka Liverpool terhambat oleh chemistry mereka sendiri gitu. Akhirnya banyak kehilangan poin. Tambah lagi kan sebelumnya sempat ada clash dengan Salah juga, akhirnya ruang ganti jadi nggak harmonis. Terus ketika pas Januari kehilangan pemain-pemain Afrika juga main di Piala Afrika. Itu kan yang problem yang ternyata nggak bisa diatasi dengan cukup baik ya oleh Arne Slot, dan akhirnya ya kita lihat bagaimana dari game ke game nggak pernah dapat sentuhan, yang ada malah Ibrahima Konate bikin blunder, Virgil van Dijk bikin blunder ya gitu-gitu yang makin memperberat mereka gitu loh. Ini sebenarnya sama kayak musim lalu ya. Kenapa kok Liverpool di bawah Arne Slot pelatih baru bisa juara ya? Bukan karena istimewanya dia sebenarnya, tapi karena tim-tim pesaingnya lagi jelek. Kayak City lagi flop gitu kan, Chelsea lagi flop. Itu yang membuat akhirnya Liverpool konsisten gitu loh dengan keterbatasan squad yang mereka punya. Dan sekarang baru aslinya kelihatan nih, setelah 2 musim problemnya ternyata ya seperti ini. Ketika pas Arsenalnya terus menapak naik, City-nya seperti biasa, termasuk
tim diesel lah City ya. Tim diesel yang makin lama baru makin panas gitu kan, baru muncul gitu kan. Terus ada Aston Villa yang dari beberapa musim terakhir terus konstan di posisi itu, ya baru kelihatan sekarang bagaimana Liverpool sulit sekali. Dan belakangan ya kalahnya juga dari tim yang enggak kan. Iya. Nah, itu dia. Aneh-aneh ya. Iya, termasuk kalah dari Kemarin hampir King. Oh dari King MU. enggak, kemarin juga hampir juga tuh Iya. ditahan sama Nottingham Forest. Oh iya. Sampai- Ugly win lah itu ya. Itu dia, itu yang Ugly banget itu ya. Jadi kalau Bung Yuke tuh menurut Bung Yuke slot ini pecat atau enggak di akhir musim, di end of the season? itu agak susah ya, agak susah karena gimana pun dia udah bawa sukses buat Liverpool di musim pertamanya ya. Dan musim ini bukannya dia gagal total, tapi karena memang banyak hal-hal non teknis yang dia harus bisa nyesuaiin ya, karena banyak pemain-pemain baru, terus situasi ruang ganti nggak smooth gitu ya. Terus kan itu ada fase transisi juga ya dari perpindahan pemain-pemain lama kan dengan pemain baru, itu membuat dia juga perlu waktu. Jadi gue pikir sih masih perlu dikasih waktu sih. Asal masih masuk ke Eropa ya. Kalau enggak sih ya susah dah. Nah, kalau ngelihat dari 4 besar berarti kan. lima besar. Kalau Inggris kan 5. Kalau Liga Eropa kan nggak dihitung lah buat Liverpool lah. Enggak, maksudnya Ya kan ini masih posisinya ada di 6 ya. Sekarang Liverpool di mana posisi? Di 6. Nah iya itu dia makanya. Berarti kan Iya. masuknya ke Liga Eropa kan. tapi kalau bisa Kalau peringkat posisinya- 5. Iya kalau 5 besar. Iya. Nah, kalau misalnya ngelihat kan Salah nih kan. Salah musim lalu kan luar biasa. Tapi sekarang di 9 pertandingan IPL terakhir ini belum nyetak gol. Iya. Sebenarnya apa yang salah dari Salah? Salah dari salah. Iya, pada akhirnya nggak selalu ya pemain bintang itu pick to pick ya. Pasti ada fase dia juga landai juga gitu ya. Terus ditambah juga mungkin rasa laparnya juga sudah agak menurun, kan bisa aja. Karena dia pemain senior andalan yang saat ini masih bertahan di Liverpool setelah memenangkan Champions dan juga Liga Inggris. Itu yang mungkin membuat dia juga kayaknya perlu tantangan baru. Udah cukup lama juga bersama Liverpool. Dan ya kemarin sempat dengar ada clash juga kan sama Arne Slot kan. Itu yang membuat mungkin nilai istilahnya daya tolaknya tuh lebih kuat gitu buat Salah. Apalagi sekarang Salah kan bukan lagi jadi target ya. Sekarang kan udah ada Florian Wirtz, terus ada lagi Ekitike yang juga sekarang sedang merambat naik gitu kan. Sekarang Kingnya udah geser tuh, nggak lagi di Salah kayaknya. Lagi buat ini baru, lagi buat model baru. Itu yang Prince berarti ya? Kita lagi nyari Prince-nya. Lagi Prince baru. Itu yang sekarang gue lihat dialami oleh Liverpool sih. Siapa kalau Prince-nya? Kalau misalnya nanti pusat permainan Liverpool bukan lagi Salah. Karena kalau kita lihat pemain kan ada Prince tapi kan belum every single match itu oke gitu ya, kira-kira gitu. Szoboszlai yang mungkin Szoboszlai gitu. kita Tapi lihat Szoboszlai kalau lihat komposisinya selalu gak jelas itu ya. Dia kadang di kanan, kadang di kanannya tempatnya Salah, kadang di tengah. Gue curiga nanti kalau Alisson cedera taruh di kiper dia. Jadi Liverpool tuh dari dulu nggak punya profesor kayak misalnya di City ada De Bruyne gitu ya, yang pengatur permainan, bukan pengatur serangannya, tapi pengatur permainan. Kalau Liverpool kan dari dulu kan tipikalnya karena mereka mainnya gegen pressing dari eranya Klopp, mereka nggak perlu gelandang serang, nggak perlu menata serangan, kirim bola cepat-cepat ke depan, terus bikin situasi chaos di lawan, baru yang rekan-rekannya transisi cepat gitu untuk bantu backup. Bikin kekacauan, bikin gol. Jadi cara mainnya lebih begitu kalau Liverpool ya. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang bisa dianggap sebagai kayak leader gitu ya, memang nggak ada yang menonjol saat ini di Liverpool, nggak ada yang menonjol. Szoboszlai memang pemain yang versatile, bisa main berbagai posisi, bisa bek kanan, bisa gelandang serang, bisa gelandang bertahan. Dia di mana aja tuh, dia kayak kunci Inggris lah dia mah, gitu kan. Tapi untuk jadi leader itu bukan dia gitu karakternya. Sebenarnya ada McAllister ya, yang mungkin dia sebagai gelandang sentral tuh punya pengaruh besar. Tapi dari sisi kebintangan nggak seperti kayak misalnya dulu Jamie Carragher ataupun Gerrard. Belum ada yang sebesar itu sosoknya gitu. Yang itu sampai sekarang memang bukan tipikal Liverpool. Bukan Liverpool yang era-era dulu gitu. Kayak dulu Chelsea punya Lampard, Liverpool punya Gerrard gitu. Kalau sekarang Liverpool memang nggak punya bintang baru gitu ya, kecuali yang masih tersisa sekarang gitu. Kalau Florian Wirtz dari sisi profilnya dia bukan
bukan tipikal leader ya. Dia cuma attacking midfield yang bisa ngelola sisi serangan tapi bukan jadi pemimpin. Itu yang gue lihat di Liverpool memang belum ada. Sebenarnya Van Dijk nggak? Iya, Van Dijk iya kalau untuk leader dalam konteks tim ya, bukan jenderal lapangan gitu yang dia mengatur permainan gitu. Itu kan dua konteks yang berbeda. Kalau itu memang Van Dijk, tapi Van Dijk sendiri performanya up and down juga belakangan. Jadi nggak bisa selalu jadi panutan. Itu kenapa ya? Apa gara-gara pengen bugar di Piala Dunia ya kali? Gue lihat beberapa pemain tuh kayak nggak all out kayak Iya, apa gara-gara itu ya? Ya itu agak naif juga sih ya kalau kayak begitu ya. Mentang-mentang dia pengen bugar di Piala Dunia bisa dipilih terus dia main takut gitu kan. Konyol banget gitu kan. Kalau gue bilang sih Van Dijk tuh nggak pernah punya pasangan yang ideal gitu ya. Nggak pernah punya pasangan ideal. Ibrahima Konate ini kan hierarki yang keberapa nih? Sebelumnya kan ada juga kan. Terus nggak awet juga sama dia kan. Jadi dia tuh berapa kali gue lihat dalam pertandingan itu dia suka marah-marahin Konate juga. Karena dia selalu slip posisi terus nih. Sementara kan Liverpool kan nggak bisa kalau cuma ngandelin Van Dijk kan, harus backupnya tuh juga harus sejalan kan. Ini yang gue lihat menjadi problem di belakang Liverpool, nggak punya pendamping Van Dijk, dan Van Dijk juga nggak pernah bisa selalu tampil konsisten gitu loh. Itu yang problem. Iya, musim ini agak aneh sih sebenarnya Liverpool. Nah, ini prediksinya Bung Yuke. Ini kan King MU, sekali lagi teman-teman King MU, gua respect sama kalian. I love you. Kangging. Anak Liverpool nih. Nah, menurut Bung Yuke, ini Liverpool lah, ini bakal bisa di atas MU nggak musim ini? Berapa poin bedanya ya, Mas Indro ya? 3. Masih mungkin. Pertandingan masih ada. Sekarang pekan keberapa nih? Pekan masih 12 lagi kalau nggak salah. Kan 38 game, masih sangat panjang, masih sangat mungkin. Makanya tadi gue bilang kita lihat, jangan buru-buru membaptis Michael Carrick bakal diperpanjang. Lihat dulu sampai akhir musim, bisa nggak dia konsisten nih? Jangan-jangan ini cuman hentakan sesaat doang gitu kan? Bulan madu doang kan? Karena Liverpool juga bagaimanapun tetap Liverpool gitu loh, tetap punya potensi dan mereka kan ya pasti nggak mau lah mereka keluar dari zona Eropa kan. Kalau MU sekarang bisa jadi kangking-kangking, dia nggak main di mana-mana. Oh iya benar juga ya. Dia main di Liga Eropa, dia nggak main di Liga Champions, nggak main karena musim lalu peringkat 15. Wajar aja gitu. Di FA Cup juga udah kelar. Itu makanya. Oh iya, mohon maaf, tim peringkat 15 musim lalu. Musim lalu. Iya, jadi wajar. kalau sekarang keluar gua ya wajar. Tidak apa-apa. Happy kok gak usah anak-anak MU ini. Happy, lucu-lucu kan. Jadi masih ada potensi Liverpool untuk bisa kembali ke ininya ya. Track. Tapi kalau untuk ke Liga Champions agak berat juga sih, agak berat. Karena tuh Aston Villa, Arsenal, terus Chelsea. Ada 3 kan ya? Arsenal, City, Aston Villa, Chelsea kan. Iya. Nah di bawahnya itu kan ada Rebutan Liverpool, MU ya kan, dan lain-lain lah ya itu ya. Nah tinggal nunggu slipnya Chelsea aja nih. Chelsea kan juga sama tuh, kayak Bunglon juga kadang-kadang bagus gitu. Sama nih 3 tim ini nih, Chelsea, terus Liverpool, itu sama tuh gini naik turun juga. Jadi itu masih 50-50 tuh peringkat itu tuh. Masih 50 ya. Termasuk. Tapi kalau memang dia 5 besar lolos ya, gue rasa Liverpool punya potensi masuk. Oke, berarti satu slot ya, satu kuncen ini harusnya si Liverpool bisa ya, kecuali kalau misalnya King MU ini sangat jago lagi dan benar-benar miracle ya, gitu ya. Soalnya sekarang itu kan yang masih bertahan di zona 8 besar Liga Champions kan tuh 5-nya dari Inggris. Berarti kan dengan konteks itu kalau Inggris nih, teorinya kalau mereka bisa sampai lagi di 4 besar ataupun final ya 5 tiket kan udah pasti kan. Nah itu peluang buat Liverpool ya besar sebetulnya. Berarti tinggal cari yang ke-6 itu siapa kan. Karena di situ mungkin juga ada Chelsea juga, terus Newcastle, Spurs di bawah ya. Mungkin Brighton Brentford ya kan. Itu yang mungkin bisa jadi kuda hitam juga gitu. Tapi berarti kalau misalnya nih, seandainya misalnya nih teman-teman Liverpool ya, sorry. Kalau misalnya nggak lolos Liga Champions, slot pecat ya? Kalau lo dulu deh sebagai anak, kita nanya anak Liverpool deh. Lo dulu deh sebagai anak Liverpool. Lolos. Mau lewat Liga Inggris
atau juara Liga Champions. Wih, atau lewat jalur kegelapan gitu. Gitu ya, berarti tetap pecat ya? Kalau enggak sih, kalau Bung Yuga kan tadi Enggak. kasih waktu deh. Masih Halus sekali di Bung Yuga bilang terlalu kejam sih. terlalu kejam. Kecuali kalau dia sama sekali nggak main di Eropa ya udahlah, berarti udah harus ganti siklus lah. Ganti sih. Tapi kalau minimal Liga Eropa aja nggak masuk mah kelewatan lah menurut gue sih. Gue pengen nanya satu lagi, gue belum kepikiran Bung Yuk ya. Ini kan Klopp ini kan, Klopp lagi. Slot. Ya Allah. Nah, Slot ini kan selalu gini ya, selalu memakai salah satu pemainnya kan. Siapa? Pemain asal Belanda itu. Oh, ini Gakpo. Dan menihilkan pemain-pemain muda kan. Rio Umoha gitu ya misalnya, atau bahkan siapa? ex Juventus tuh. Chiesa gitu ya. Chiesa. Ini emang dia sesakal itu ya Slot ya. Secara permainan ya. Iya, lebih ke tes sebenarnya sih ya. Oh, tes malah. Lebih ke tes sih. Karena kan dia nganggap bahwa skema yang dia punya ya begitu. Masih ada bau-bau Belandanya lah. Karena gak Itu kenapa ya? Gue kalau bau-bau Belanda ini gue merasa gak enak gitu. masih ini agak traumatis ya. Traumatis. Gue fair gue ngomongnya. Traumatis gara-gara Patrick Kluivert. Ya Allah, gue tunggu lo di mana ya? Pokoknya gue tunggu dah. Pokoknya gue tunggu lah lo dimanapun gitu. Gue masih sebel gitu. Belanda. Yeah. Ini bukan soal teman-teman Belanda. Mohon maaf ya teman-teman Belanda. Gue respect. Gue gak respect sama Patrick Kluivert udah itu. Lebih ke skema, lebih ke tes, lebih ke ya pelatih kan pasti ada selera lah ya. Itu subjektif yang ya kita bisa ngerti karena sebenarnya Gakpo juga secara skill bagus, secara performa bagus, cuma nggak konsisten aja gitu. Dan akhirnya kayak Chiesa yang kita tahu di Juventus bagus, di situ jadi camat ya, cadangan mati ya. Karena kesempatannya sedikit gitu loh, bukannya dikasih kesempatan tapi sedikit gitu. Jadi susah gitu. Iya, menarik gitu. Nah, prediksi Liga Champions nih, Bu Yuke gitu ya. Kita tadi ngomong soal Champions lah. Karena kan tadi Bang Indro ngomong soal, ya kalau nggak bisa jalur normal ya pakai jalur Liga Champions, ngomong banget. Mentang-mentang the real King of England. Gua fair ngomong deh. The real King of England itu ya karena kan bisa jadi Europe kan dan trofi terbanyak lah gitu ya, bukan King MU tapi King Liverpool harusnya nih, mohon maaf. Nah, ini kan tadi menyebut 5 klub Inggris ya. Prediksinya kalau misalnya dengan komposisi sekarang gitu ya, ini apakah tetap ya Real Madrid lagi sebagai pemilik gelar Liga Champions, bukan pemilik sih, tuan rumah Liga Champions Iya. Atau gimana menurut Bung Yuke? Iya, kok memang Liga Champions ini agak unik ya. Tidak selalu satu kontinen yang dominan dalam mengirimkan wakilnya kemudian otomatis jadi juara. Karena kita juga harus perhitungkan tim-tim besar lain dari negara lain kan. Di luar dari Inggris nih ya. Kalau Inggris kan memang 8 besarnya aja di luar playoff ya. 8 besar yang udah mereka bye gitu kan. Mereka tinggal nunggu pemenang di playoff. Kan udah 8 tim tuh. Itu 5 tuh dari Inggris kan. Jadi City, Liverpool, Spurs, terus Aston Villa, satu lagi Newcastle. Kan tuh ada di relung itu kan. Terus 3-nya ini, satu Bayern Munchen, satu Barcelona, satu Sporting Lisbon. Selalu ada yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kita harus perhitungkan juga di luar itu masih ada juga nama-nama besar yang sedang berjuang di babak playoff. Termasuk Real Madrid itu kan, termasuk Juventus yang keokan itu kan. Ini mana belum nyambung juga nih. Ya, termasuk tim-tim yang bisa nanti jadi kuda hitam kayak Inter juga di situ kan, yang Inter juga sekarang lagi dak-dikdukser juga nih, karena kemarin habis kalah sama Bodo Glimt itu kan. Nah itu yang nanti akan menentukan bagaimana hasil drawing sebetulnya. Kalau tadi menyitir dari apa yang sempat dikatakan oleh Dedik bahwa apakah tim seperti Madrid akan kembali berjaya gitu kan. Madrid itu apa ya, fatsumnya gitu ya kalau di istilah politik itu, kalau udah main di babak knockout itu susah dikalahin. Kayak misalnya Benfica, mereka quote on quote justru sebenarnya ngerasa udah besar kepala dulu karena berhasil mengalahkan Madrid di fase Liga. Ya kan. Kemudian secara nggak langsung dia menganggap bahwa nanti ketemu lagi sama Madrid dia bisa nih. Karena dia main di kandang sendiri kan, Benfica kan. Dibalik akhirnya kan ya karena ini udah knock out beda gitu. Akhirnya kan malah hukumannya bagi Benfica bukan cuma kalah, pemainnya juga si
Prestinian itu kan kena ban juga kan. Sanksi, ha. Nah itu tadi gue mau katakan Madrid tuh kalau udah masuk ke knockout tuh susah dikalahin. Jadi kalau mau bunuh mereka itu jangan sampai ke semifinal. Gimana caranya itu kalahin mereka sebelum sampai semifinal. Kalau di semifinal udah susah itu dia. Pasti juara. Karena ini istilahnya ini ladangnya gua gitu. Dia udah ngalamin fase-fase yang berat, dengan ngalamin partai-partai final gitu, dan pemain-pemain baru Madrid pun juga kalau udah pakai baju Madrid udah main di babak knockout itu udah beda auranya. Raja Eropanya lah ya. Iya karena itu dia DNA Eropanya itu apa istilahnya meliputi semua psikisnya para pemain gitu kalau udah masuk lapangan. Kalau udah sampai di babak knockout ya. Oh, menarik itu. Itu menarik itu, Bapak. Kalau lu pengen ngalahin Madrid, menjegal sang raja. Jangan sampai semifinal. Jangan sampai semifinal. Jadi babak sekarang nih kalahin, yang itu juga akan susah buat Benfica. Atau nanti babak 16 besarnya gue gak tahu ketemu siapa karena harus nunggu drawing. Paling akhir perempat final. Oh iya. Makanya klub lu Liverpool. Karena dari 15 kali kesempatan Madrid semifinal itu selalu ujungnya ke final dan juara. Liverpool aja 2 kali ya? Iya kan? 2 kali dan gagal gitu. Oke, menarik banget. Nah, oke, ini kita udah lengkap banget ngomongin soal liga dunia kan, gitu ya. Nah, kita ngomong soal serba-serbi lah. Sebelum kita menutup sesi yang ngomongin soal liga internasional ini. Nah, menurut Bung Yuki saat ini, siapa klub paling menarik di dunia nih? Di dunia sebagai klub gitu, paling atraktif, paling menarik gitu. Dan kenapa? Saat ini ya? Saat ini. Kalau saat ini, musim ini khususnya yang fenomenal di Bodo Glimt itu dari Oh, wow. Iya. Kenapa? Itu tim dari ini kayak cerita Cinderella kan. Yang nggak diduga-duga tiba-tiba dia bisa ada di kasta tertinggi antar klub Eropa. Terus dia kemarin ngalahin Inter Milan 3-1 walaupun main di kandang, tapi Inter loh yang dikalahin finalis Liga Champions musim lalu gitu kan. Ternyata memang tim ini dari musim sebelumnya udah dikader untuk siap untuk tampil di kancah tertinggi. Walaupun dengan banyaknya pemain-pemain lokal, pemain-pemain domestik gitu ya. Liga mana? Liga Swedia ya? Norway. Dari Skandinavia ya. Nah, musim lalu mereka ternyata sampai di semifinal Liga Eropa. Jadi tim ini memang tim kader, udah disiapin. Terus kalau lihat rosternya itu cuma 2 pemain asingnya, yang benar-benar pemain asing, paspor asing gitu, di luar paspor Skandinavia ya. Satu dari Rusia, satu dari Nigeria, yang namanya gue juga nggak hafal itu. Karena saking asingnya gitu loh. Tapi tim ini karena punya kolektivitas apa ya? Kalau Skandinavia itu kan ada solidaritas yang sangat kuat ya. Kalau mereka main gitu kelihatan daya juangnya, militansinya, determinasinya itu luar biasa. Dan mereka tim yang mainnya flare aja mainnya, nggak ada rasa takut. Ya karena udah nothing tulus gitu. Itu kan yang akhirnya malah jadi sulit untuk dikalahin yang kayak gitu kan. Tapi itu kayak Leicester dulu nggak waktu juara. Dulu kan waktu Leicester juga siapa sih yang kenal Mahrez? Iya. Siapa sih yang kenal Kante? Iya. Siapa sih yang kenal Maguire gitu kan? Jamie Vardy ya. Jim Vardy. Drink water. Minum air. Itu bakal kayak gitu nggak sih, Mas? Kalau gue bilang sih ya 50-50 lah ya. Kalau Leicester kan itu kan di kompetisi domestik. Iya. Ini kan turnamen, beda sih. Beda kamar sih ya. Kalau di kompetisi domestik si Bodo Glimt ini juara mulu di Norwegia. Jadi nggak ada lawan yang nggak bisa dibandingin dengan Leicester di Liga Inggris. Tapi kalau di turnamen tim ini emang sesuatu. Kalau dulu gue bisa analogikan itu kayak tim dari Ukraina ya. Dinamo Kiev? Bukan Dinamo Kiev. Aduh, Shakhtar Donetsk. Oh, Shakhtar Donetsk. Ya kan, itu kan berapa musim terakhir tuh sempat dia karena isinya Brasil semua. Pemain Brasil semua banyak ke situ. Nah, itu yang gue bilang tim yang paling fenomenal saat ini, musim ini ya. Kan setiap musim beda-beda gitu. Menarik gitu. Menyebut klub ini aja kan gua baru-baru musim ini aja gitu. Agak asing ya. Agak asing gitu. Padahal usianya udah 100 tahun loh. Oh, 1 abad. Tepatnya 109 tahun. Oh, jadi wow. emang tim udah lama, cuman baru mencuat kali ini. Dan untuk dapetin tiket ke Liga Champions tuh nggak mudah loh, karena dia kan dari liga yang peringkat paling bawah kan. Liga Norwegia tuh peringkat nomor sepatu lah istilahnya gitu. harus main dari kampung ke kampung dulu kan, harus mainnya kan kualifikasi babak ketiga gitu kan, babak kedua gitu kan.